Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Jumpa kembali di dalam pembelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Yohanes pasal 14. Dalam Yohanes 13 kita telah mempelajari bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya menjelang kematiannya. Di ayat 1 dari pasal 13, Rasul Yohanes sebagai penulis Injil Yohanes menyatakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus mengasihi mereka dengan kasih yang kekal, lalu dikontraskan dengan ayat 38. Bagaimana Petrus menyatakan kasihnya kepada Tuhan Yesus, yakni rela menyerahkan nyawa bagi Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih Kristus kekal dan tidak berubah. Sedangkan kasih manusia yang diwakili Petrus cenderung mengasihi Tuhan di saat butuh saja. Ketika masalah datang, maka dengan mudah untuk meninggalkan Dia. Lalu di pasal 14-16, kita melihat bagaimana seriusnya Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang penting yang harus mereka percayai agar di saat mereka hadapi situasi sulit, terutama menjelang kematiannya, mereka sudah siap dan tidak tergoncang, sekalipun pada akhirnya mereka tergoncang. Namun setelah Yesus bangkit, mereka dipulihkan, dan setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi pribadi yang all out bagi Yesus. Bagian pertama kita akan melihat Yohanes 14 ayat 1-14 tentang rumah Bapa. Dalam ayat 1-3 dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Di sini Tuhan Yesus mengawali dengan kata, "Jangan gelisah hatimu." Tuhan Yesus paham apa yang sedang terjadi dengan murid-muridnya. Sebab dalam pasal 13, Tuhan Yesus telah berkata bahwa Ia akan pergi dan mereka tidak bisa pergi bersamanya. Tentu ada kegelisahan dalam diri mereka. Bagaimana mungkin mereka hidup tanpa Tuhan Yesus? Mereka telah mengikuti Dia dan hidup bersamanya. Di dalam Yohanes 13 ayat 33, Tuhan Yesus bilang seperti ini, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Di ayat 36 dari pasal 13 dikatakan, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Ayat 37, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Mungkin beraneka macam perasaan yang dialami oleh murid-murid pada saat itu. Dan untuk membuat mereka tenang, Tuhan Yesus melanjutkan, "Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Tuhan Yesus sedang membangun pengharapan sejati di dalam diri mereka. Apapun yang akan kamu hadapi dan alami, ayo percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Allah adalah pribadi yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan.
Demikian pun dengan Tuhan Yesus. Dalam hal ini Tuhan Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah. Menjelang perpisahannya dengan para murid, Tuhan Yesus memerintahkan supaya mereka terus-menerus untuk percaya kepada Allah dan kepada dirinya. Tuhan Yesus menjelaskan kemana ia akan pergi dengan menyatakan, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal." Tuhan Yesus sedang berbicara tentang surga yang adalah tempat kediaman Allah, tempat tinggal yang permanen. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya, yang selanjutnya menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Mungkin timbul pertanyaan bagi kita, sebesar apa sih surga itu? Menurut saya kita tidak perlu bertanya tentang itu, karena Allah pemilik seluruh jagat raya pastinya punya tempat yang cukup bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi bagian kita percaya saja. Suatu saat kita semua akan berkumpul bersama Tuhan Yesus di surga. Kerinduan Tuhan Yesus ada di dalam ayat 3 yang berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Tuhan Yesus menguatkan hati mereka, para murid, dengan perkataan, "Aku akan datang kembali." Perpisahan yang akan terjadi bukan perpisahan selamanya, hanya sementara. Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa murid-muridnya ke tempat Dia berada, supaya dikatakan, "Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ini suatu janji yang sangat menghibur, menguatkan, dan membawa pengharapan. Ternyata kerinduan Tuhan Yesus tidak saja murid-muridnya sekedar masuk surga, tapi tinggal bersama Dia. Kata-kata yang mengatakan, "Di mana aku berada, kamu pun berada." Artinya, tinggal bersama, hidup bersama Yesus untuk selamanya. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Mari kita semua percaya kepada Allah dan percaya kepada Kristus sungguh-sungguh, yang dibuktikan dengan membangun hubungan yang indah mulai dari sekarang sampai suatu saat kita bertemu muka dengan muka dan tinggal menetap bersama Dia dalam kekekalan. Hidup bersama Yesus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan hati-hati, jangan karena sulitnya hidup atau penderitaan di dunia membuat kita kehilangan relasi dengan Kristus. Selanjutnya kita lihat ayat 4-14 dari Yohanes pasal 14. Dalam ayat 5-7 dikatakan, dalam ayat 4-7 dikatakan, "Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Thomas sepertinya bingung mendengar perkataan Tuhan Yesus. Tadi bilangnya sang guru akan pergi dan mereka tidak tahu jalan ke situ. Sekarang berkata, "Kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ." Dengan polos, Thomas pun bertanya dalam ayat 5, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada kepastian bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
yang tempat tinggalnya di sorga, kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dapat membawa seseorang ke sorga. Tidak ada yang lain. Karena itu, nantinya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat supaya semua murid-muridnya pergi memberitakan Injil. Mengapa? Tanpa Yesus, semua orang akan binasa. Dan Tuhan Yesus tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia, Yesus, adalah jalan. Dia menjadi jalan, menyerahkan dirinya untuk menjadi penebus dosa. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya mendapat jaminan keselamatan, bisa sampai kepada Bapa di surga. Selain jalan, Yesus adalah kebenaran. Karena dia adalah kebenaran, maka seluruh keberadaannya benar. Perkataannya benar. Inilah jaminannya bahwa apa yang dikatakannya benar. Jika dia berkata hanya melalui dia saja, seseorang bisa sampai ke surga, itu adalah benar. Dan benar pula bahwa ia adalah kehidupan. Setiap orang percaya yang menerimanya dan menerimanya mendapatkan jaminan kehidupan. Hidup kekal menjadi bagiannya. Menikmati rumah tinggal kekal di sorga. Hidup bersama Kristus selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberikan pengertian kepada murid-muridnya bahwa dengan mengenal Dia, murid-muridnya telah mengenal Bapa. Dengan melihat Yesus, mereka melihat Allah. Timbul pertanyaan, apakah Yesus dan Bapa pribadi yang sama? Bagaimana mungkin melihat Yesus melihat Allah? Nah, di sini kita perlu memahami bahwa perkataan Tuhan Yesus yang berkata aku dan Bapa satu, yang dimaksud dengan satu di sini adalah satu dalam hakikat. Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Lalu dalam ayat 8 Filipus ingin melihat Bapa. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang bahwa dengan melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Filipus dengan mengajarkan bagaimana hubungan Tuhan Yesus dengan Bapa. Di dalam ayat 9 sampai 11 dikatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Tuhan Yesus kembali memberikan pengertian yang lebih jelas lagi. Barang siapa melihat Dia, ia melihat Bapa. Yesus dan Bapa memiliki kesatuan secara hakikat yang tak dapat dipisahkan. Kesatuan dalam perkataan dan pekerjaan. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang Dia katakan berasal dari Bapa, dan pekerjaan yang Yesus lakukan adalah pekerjaan Bapa. Bagian murid-murid adalah percaya. Percaya kepada yang Yesus katakan. Ingat, perkataan Yesus adalah kebenaran. Di ayat 12 dan 13 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan. Murid-murid telah mengikuti Yesus sejak mereka dipanggil olehnya. Tentu
Mereka tahu dan melihat apa saja pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan adalah pekerjaan pelayanan, sebagaimana yang Dia telah katakan di dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Yesus datang untuk melayani, bahkan sampai menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus melayani dengan tujuan untuk misi penyelamatan dunia. Artinya, supaya banyak orang yang bertobat, percaya kepadanya, diselamatkan, dan mendapat jaminan hidup yang kekal. Mujizat-mujizat yang dibuatnya itu diberikan agar orang yang melihat dan mengalami mujizat itu percaya kepadanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa nantinya murid-murid akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apa maksudnya? Jika dibandingkan dalam hal hasil yang dicapai, tentu murid-murid lebih banyak menghasilkan petobat-petobat baru. Walaupun sebenarnya semua hasil yang dicapai murid-murid itu karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-murid. Saat Tuhan Yesus berada di dalam dunia, wilayah kerjanya sangat terbatas hanya di Israel. Namun yang dilakukan murid-murid lebih besar daripada itu. Wilayahnya lebih luas, itu maksudnya. Mereka pergi kemana-mana, dan setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, itu telah diceritakan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita bisa melihat bagaimana karya Roh Kudus dalam diri para murid. Salah satu contoh, kita bisa melihat apa yang terjadi dengan Rasul Petrus pada hari Pentakosta. Dia berkhotbah dan dikatakan 3.000 orang bertobat. Tuhan Yesus menggenapi janjinya. Wilayah kerja murid-murid lebih luas jika dibandingkan dengan yang dilakukan Tuhan Yesus selama Dia berada di dalam dunia. Karena kegigihan dan ketekunan murid-murid, seluruh dunia bisa mendengar berita keselamatan dalam Tuhan Yesus. Tentunya termasuk kita yang ada di Indonesia. Amin. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi Dia akan pergi. Sehingga untuk selanjutnya pekerjaan penyelamatan dipercayakan kepada murid-muridnya. Dalam rangka pekerjaan pelayanan kepada orang-orang yang belum diselamatkan, kepada murid-murid Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa permintaan mereka dalam namanya akan dikabulkan olehnya dengan maksud agar Bapa dipermuliakan. Di ayat 14 dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat ini paling disukai oleh banyak orang. Tentunya termasuk kita juga kan? Dan itu tidak salah. Asal kita benar-benar meminta hidup kita ini digunakan untuk melayani. Mungkin kita juga pernah mengklaim ayat ini untuk sesuatu dalam tanda petik yang kita mau. Ya, itu sah-sah saja sih. Namun satu hal yang kita harus ingat, bahwa janji ini diberikan dalam rangka penjangkauan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Pada bagian ini kita diingatkan, meminta tidak salah, namun kita diajarkan, jika mau doa kita dikabulkan, mari bersama kita meminta yang sesuai dengan kehendaknya. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Tuhan Yesus satu-satunya jalan ke sorga atau ke rumah Bapa. Tanpa Dia tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa. Hendaklah kiranya kita percaya akan setiap perkataan Kristus
karena yang dikatakannya adalah kebenaran. Dan kita pun harus menerima Dia. Dengan menerimanya, kita menerima kehidupan yang kekal. Dia adalah kehidupan itu. Orang yang percaya kepada Yesus harus melakukan pekerjaan Yesus, yakni melayani, dalam artian membuat orang percaya kepadanya atau bertobat. Melakukan mujizat? Iya, dalam rangka membawa seseorang untuk percaya kepada Kristus. Bagi kita yang percaya kepadanya harus punya tujuan hidup seperti Yesus, yakni menyelamatkan dunia dengan memberitakan keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus. Tuhan Yesus merindukan agar kita yang percaya kepadanya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, yakni memberitakan Injil tanpa batas kemanapun juga. Mari kita mengabulkan kerinduannya dalam hidup kita selama masih ada kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan yang diberikan dalam hal minta tuntunan Roh Kudus agar kita minta yang sesuai dengan kehendak-Nya. Selanjutnya kita lihat di bagian ayat 15 sampai 31 tentang Yesus menjanjikan penghibur. Di dalam ayat 15 sampai 20 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jika mereka mengasihi Dia, maka mereka akan menuruti segala perintah-Nya. Setelah kepada murid-murid dikatakan bahwa mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, mereka juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Jadi segala yang Tuhan Yesus perintahkan dapat dilakukan berdasarkan kasih. Jika mereka melakukan dengan kasih, tidak ada unsur keterpaksaan. Yang ada adalah ketulusan dan kerelaan. Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya kepada murid-murid. Kita telah belajar bahwa kasih-Nya kekal dan tidak berubah. Dalam melakukan perintah-Nya, Dia tidak membiarkan murid-murid bekerja sendiri. Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa agar mengirim seorang penolong yang lain untuk menyertai mereka sampai selama-lamanya. Penolong yang dimaksud adalah Roh Kudus yang akan menghibur dan menguatkan para murid saat mereka menghadapi situasi di hari-hari yang akan mereka hadapi ataupun yang akan mereka lalui. Roh Kudus yang akan diberikan adalah Roh kebenaran, yang tentunya akan menuntun murid-murid untuk hidup di dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran. Kehadiran Roh Kudus yang akan dikirim Bapa karena permintaan Yesus membuat murid-murid tidak sendirian. Lalu kehadiran Roh Kudus itulah kehadiran Yesus bersama mereka. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang kembali kepadamu." Di dalam ayat 21 dikatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya."
Sebelumnya Tuhan Yesus berkata bahwa yang mengasihi Dia akan melakukan perintahnya. Di sini kelanjutannya dikatakan pegang perintahnya dan melakukannya. Dialah yang mengasihi Yesus. Jadi ini harus berkelanjutan ya. Mengasihi Yesus bukan hanya satu kali, tapi seterusnya. Kasih kepada Yesus membuat murid-murid nantikan akan pegang, lakukan perintah ya. Dan bagi yang mengasihi Yesus akan dikasihi Bapa. Dan Yesus, dan terlebih dari itu, Tuhan Yesus akan menyatakan diri kepadanya. Di ayat 22-24 dikatakan, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yudas yang bukan Iskariot mengajukan pertanyaan yang intinya, kenapa kok hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus saja dia menyatakan diri, kok tidak kepada dunia? Nah, dari jawaban yang Tuhan Yesus berikan kita bisa melihat pentingnya murid-murid mengasihi Tuhan Yesus. Itu yang diulang-ulang. Bagaimana dia bisa menyatakan diri kepada dunia yang menolaknya? Tidak mungkin. Bagi yang mau mengasihi Tuhan Yesus, berarti orang itu mau berada di pihaknya Tuhan Yesus dan mau sepakat dengan Tuhan Yesus. Jadi, hanya orang yang mengasihi Tuhan Yesus yang dibuktikan dengan ketaatan tentunya, kepada mereka lah Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya. Di ayat 26-27 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi penolong yang lain yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus, tidak saja menjadi penghibur, tetapi sekaligus dia bekerja di dalam diri murid-murid. Untuk apa? Mengajar dan mengingatkan semua yang telah Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Di ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 diawali dengan kata jangan gelisah. Kini Tuhan Yesus mengulanginya lagi, jangan gelisah. Dan untuk itu Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Dia berjanji memberikan damai sejahtera yang tidak sama dengan yang diberikan dunia. Setelah Tuhan Yesus selesai mengajar murid-muridnya, memberikan perintah, Tuhan Yesus menyatakan bahwa penguasa dunia, yaitu setan, akan segera melakukan kemauannya melalui Yudas. Namun, penguasa itu tidak berkuasa sedikit pun atas diri Tuhan Yesus. Segala yang Tuhan Yesus lakukan membuktikan pada dunia bahwa dia mengasihi Bapanya. Yesus melakukan segala sesuatu karena kasih. Itulah pula yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Penting sekali bagi orang-orang percaya termasuk kita untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kasih kepada Kristus menjadi dasar untuk kita melayani, melakukan perintahnya. Dan bagi kita yang mengasihi Kristus, maka Bapa dan Kristus akan mengasihi kita. Dan bahkan dikatakan Kristus akan menyatakan dirinya kepada kita. Perlu diingat bahwa kita bisa mengasihi Kristus karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan jika kita bisa mengasihi Kristus,
itu karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi Tuhan Yesus datang menyatakan diri melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Jika kita menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan kepada kita semua yang Tuhan Yesus telah katakan. Mari kita hidup bersama Roh Kudus dan peka akan suaranya. Di saat Dia mengajar, kita membuka diri dengan rela, mau diajar dan mendengarkan ajarannya. Mari kita benar-benar memiliki kasih sehingga kita dapat melakukan segala yang diperintahkannya dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya bagikan buat kita pada hari ini. Dan saya menganjurkan supaya mungkin sebelum kita mendengarkan video ini, baca terlebih dahulu Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 31, supaya kita mendapatkan pemahaman yang lengkap. Dan untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan atau yang lain, bisa nanti kita bersama-sama diskusikan di grup WhatsApp. Baiklah, teruslah belajar firman Tuhan sehingga kita makin bertumbuh, makin mantap di dalam Tuhan Yesus. Akhir kata, saya katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.